Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu, pendengar yang telah membuka video ini. Di sini nanti akan kami menjelaskan bagaimana caranya untuk membuat sasaran kinerja pegawai atau SKP menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2022 yang akan diimplementasikan dalam sebuah aplikasi baik bagi pegawai negeri sipil maupun pegawai tetap non-PNS yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Menristekdikti, dan siapa yang berkepentingan dalam hal pembuatan SKP ini. Untuk itu, kami akan men-share materinya supaya agar lebih jelas bagi kita semuanya. Ya, Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk dalam aplikasi ya, mengaplikasikan SKP, maka terlebih dahulu kami menyampaikan bahwa SKP ini beberapa kali ada perubahan sesuai dengan reformasi pengelolaan kinerja pegawai. Kita tahu bersama bahwa di tahun 1952 sudah ada yang namanya data pernyataan kecakapan pegawai negeri ya. Hingga di tahun 2021 sudah ada lagi namanya sistem manajemen kinerja PNS. Begitu juga sampai di tahun 2022 ini. Jadi ada beberapa kali ada perubahan-perubahan, namun semuanya hampir mencapai tujuannya, yaitu bagaimana pencapaian kinerja dan evaluasi seorang pegawai. Tentunya ini disesuaikan dengan Permen-PAN RB ya, nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN atau pegawai negeri sipil. Baik Bapak Ibu, kemudian pengelolaan kegiatan penilaian SKP ini Bapak dan Ibu, perlu juga kami sampaikan bahwa ya prinsipal umumnya yaitu ada mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan pemantauan, pembinaan kinerja, kemudian penilaian kinerja itu sendiri, dan yang terakhir yaitu tindak lanjut. Jadi memang SKP yang tahun 2022 ini cukup singkat tapi padat, semuanya sudah dirangkum satu pola pengelolaan kinerja pegawai, dan ini secara khusus banyak secara detail boleh dilihat dalam Permen-PAN nomor 6 tahun 2022 lebih detailnya. Ini hanya secara umum ya. Kemudian SKP ini ada beberapa hal yang perlu dia perhatikan dalam proses penilaian SKP ini ya. Jadi kalau kemarin-kemarin kita ada nilai yang harus diisi, yaitu dari grade-nya 0 sampai 100 ya. Kemudian di akhir 2021 itu Juli Desember ada grade-nya itu 0 sampai 120. Namun ini berbasis presentasi kinerja. Terlebih dahulu Bapak dan Ibu bahwa SKP yang akan kita buat ini pendekatannya
secara kuantitatif ya atau jumlah. Memang ada satu lagi yaitu secara kualitatif, nanti akan di part berikutnya. Tapi ini untuk khususnya untuk di pendekatan secara kuantitatif. Nah, distribusi predikat kinerja pegawai ini sehingga berbanding lurus dengan capaian kinerja organisasi ya. Jadi di sini nanti di SKP kita itu akan ada yang namanya semacam grafik yang mana pola kinerja pegawai dan setelah dinilai ada predikat kinerja pegawai sehingga akan muncul nanti semacam grafik. Di sini puncaknya kita melihat baik, di sebelahnya itu ada kurang atau misconduct, kemudian ada juga butuh perbaikan, dan kemudian ada juga yang sangat kurang. Dan memang ada juga nanti kurvanya yang sangat baik juga. Jadi memang ini akan ada kurvanya nanti ketika memang sesuai dengan nilai yang telah diisi. Kemudian, jadi setelah ada grafik itu, maka ada hasil penilaian baik predikat secara pegawai maupun kinerja organisasi, maka ini akan ada kuadran kinerja pegawai itu sendiri. Sehingga baik hasil kerja dengan perilaku kerja itu ada tabel yang digunakan untuk menilai kemana posisi yang terbaik. Ya, kalau misalnya di atas ekspektasi tinggi, maka apa namanya ini akan ada perilaku kerjanya sangat baik ya, sehingga muncul satu sudut yang bisa meningkatkan kerja sendiri sehingga berbanding sama dia. Namun ketika kita melihat di bawah ekspektasi hasil kerja dan perilaku kerjanya di bawah ekspektasi, maka yang terjadi adalah sangat kurang. Ya, jadi kalau misalnya nanti di bawah ekspektasi, namun perilaku kerjanya sesuai ekspektasi, maka ini butuh perbaikan. Kira-kira apa yang butuh perbaikan? Namun kalau misalnya hasil kerja sudah sesuai, perilaku kerja sudah sesuai, maka ini akan menjadi hasil yang sesuai ekspektasi dan kuadran kinerja pegawainya baik. Nah, kita akan melihat dari aplikasinya. Baik, jadi sebelum kita membuat satu SKP, ya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan Bapak dan Ibu. Yang pertama sekali yang perlu kita perhatikan yaitu kita perlu siapkan kontrak kinerja dosen dengan kaprodi dan kaprodi dengan dekan. Kenapa? Ini akan ada hubungannya dengan nanti matriks peran hasil. Ya. Matriks peran hasil ini maksudnya adalah pembagian tugas atau peran sehingga pencapaian kontrak itu kerja sendiri akan tercapai secara maksimal. Ya. Jadi ini nanti akan saya kasih contoh satu matriks peran hasil dengan timnya. Tapi sebenarnya ini bisa dikolaborasi, bisa banyak dibuat sehingga satu matriks peran hasil itu digunakan oleh seluruh dosen yang ada. Ini karena khusus dosen yang kita buat. Kemudian adalah dibuat matriks peran hasil ya. Ini sebenarnya membuat matriks peran hasil itu harus bersama-sama sesuai dengan kontrak kinerja. Jadi dikumpul dulu kira-kira masing-masing itu pencapaiannya di mana, atau jika prodinya bisa menyusun berkoordinasi dengan para dosen supaya membuat matriks peran hasil. Nanti modelingnya ada. Kemudian menyiapkan lampiran setiap dokumen yang akan dibuat. Memang ini nanti kadang-kala kita diminta apa lampiran-lampiran ini akan dievaluasi ya. Contoh misalnya dari segi SK, dari segi apalah yang menjadi dokumen yang bisa menunjang kinerja pegawai itu sendiri. Kemudian SKP ini nanti akan ditandatangani oleh Kaprodi ya. Jadi masing-masing atasan itu Kaprodi. Namun apabila ada sanggahan, maka itu akan ditandatangani bertiga oleh atasan pejabat penilai. Kemudian biasanya ada WD1
yang akan membuat ini bidang jabatan di atas, maka yang menilai itu di atasnya lagi, bukan lagi walaupun statusnya itu sebagai D1, namun itu tetap sebagai dosen, namun itu ditantangkan oleh budekaan. Dan atasannya apabila ada yang namanya sanggahan, maka itu ditandatangani oleh Pak WR1. Bapak dan Ibu, itulah sedikit penjelasan tentang peraturan atau Permenpan RB yang terbaru mengenai sasaran kinerja pegawai. Kita akan coba melihat ya, apa-apa saja sih yang dibutuhkan pada aplikasi ini yang mestinya kita tahu supaya pada pengisian sasaran kinerja pegawai ini bisa terlaksana dengan baik. Baik Bapak dan Ibu, ini salah satu pendekatan kualitatif yang mana ini dibuat sedemikian rupa supaya memudahkan dalam pengisian dan pembuatan SKP, yaitu file Excel. Dan ini memang petunjuk teknis ini berapa kami dilatih ya untuk membuat ini. Kita akan membuat sesimpel dan seminimal mungkin kesulitannya, tingkat kesulitannya. Baik Bapak dan Ibu, ini kan file Excel ya. File Excel ada beberapa tab ya, ada tab, ada MPH ini matriks peran hasil, kemudian manual indikator. Ini nanti yang akan kita isi Bapak dan Ibu, sehingga yang dicetak atau yang dikirim atau yang dievaluasi nantinya ada beberapa hal, yaitu mulai dari SKP, yaitu rencana ya sasaran kinerja pegawai, kemudian evaluasi ya, kemudian dokumen dan lampiran. Jadi yang 4 yang warna hijau ini yang akan dicetak nantinya. Sedangkan yang lainnya tidak dicetak ya Bapak dan Ibu. Kemudian ada kuadran tadi, ya, jadi ini sebagai referensi untuk pembuatan pada evaluasi kinerja. Nanti ada seperti ini. Kemudian pola distribusinya juga seperti ini. Baik. Kita akan memperhatikan, yaitu tadi udah saya jelaskan, kemudian kita masuk ke matriks peran. Nah, begini kira-kira Bapak dan Ibu, matriks peran hasil itu kontrak kinerja dekan ini, pastinya ini kontrak kinerjanya dengan Pak Rektor ya. Jadi seberapa jauh pencapaiannya. Jadi memang banyak sekali tugas dekan. Maka ini dibagi-bagi dalam tugas wakil dekan. Ya. Ini dibagi 3. Karena kebetulan di sini ada wakil dekan 1, wakil dekan 2, dan wakil dekan 3. Nah ini. Kemudian setelah ini terbagi tugas budekannya, maka ini akan dibagi ke kaprodi. Ya ini kaprodinya. Jadi tentunya ada juga kontrak kinerja kaprodi dengan dekan. Jadi pencapaian nanti hasil ini tetap dari bawah. Bagaimana caranya supaya kinerja dekan itu pencapaian bisa tercapai maksimal ya. Kemudian dari kaprodi juga diturunkan lagi matriks peran hasilnya kepada dosen. Memang ini bukan sebenarnya satu, tapi di bawah kaprodi ini sebenarnya harus ada dosen beberapa di sini bawah, seberapa banyak supaya nampak presentasi nanti setiap hasil evaluasi itu siapa yang sudah melaksanakan dan siapa yang belum melaksanakan. Ya. Jadi ini semacam sampel bagaimana cara membuat matriks peran hasil. Memang di sini nanti ada tim lagi ya, kalau secara pegawai biasanya ada tim lagi, tim di bawah, tim lagi di bawah. Bagaimana supaya bisa membuat ini lebih baik, maka ini harus dikoordinasikan. Kemudian ada manual indikator. Maksudnya manual indikator ini adalah bagaimana pencapaian ini secara rencana hasil kerja yang akan dicapai nantinya, kemudian ukuran keberhasilan, kemudian tujuan, ya. Dan ini bisa ditambah-tambah Bapak dan Ibu sesuai dengan apa namanya ya, kebijakan ataupun yang diinginkan supaya SKP ini
betul-betul terinci dengan baik ya. Ya, kemudian kita mulai dari yang pertama yaitu SKP sasaran kinerja pegawai negeri sipil dosen jabatan fungsional ya. Pendekatan hasil kerja kuantitatif. Jadi di sini Bapak dan Ibu kita akan mengisi ini ya, ingat ini kita isi dengan betul ya. Nah, jadi yang lainnya nggak perlu dirubah. Juga dengan ini nanti akan dilampirkan dalam satu folder di channel di bawah ini nanti lampirkan soft copy daripada apa namanya ini SKP ini. Jadi ini akan link dengan tab-tab yang lainnya. Ya udah langsung ada. Nanti bagaimana caranya linknya itu ada caranya ya. Caranya apabila tidak terlink ini, contoh misalnya di sini ya. Nah, kemudian kita ambil kita linkkan dengan evaluasinya. Jadi di sini aja ya. Jadi di sini caranya yaitu ditekan pada tanda sama dengan, kemudian arahkan kursornya ini ke SKP kuantitatif, baru masukkan ke sini. Klik baru enter. Nah, sehingga udah langsung masuk Bapak dan Ibu. Kemudian kita balik lagi. Nah ini beberapa tugas sebagai dosen ya, melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Ini hanya secara umum aja. Namun sedemikian rupa bisa ditambahin nggak tugasnya? Bisa Bapak. Sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan lampiran. Contoh misalnya punya paten, punya yang lain-lain lah yang bisa menunjang kerja. Ini boleh ya sepanjang itu masih periode. Ingat bahwa ada periodenya 1 Januari sampai 31 Desember tahun 2022. Jadi yang ini tadi rencana hasil kerja ini ya rencana hasil kerja ini dari MPH tadi matriks peran hasil. Contoh misalnya ya seperti ini ya. Nah, contoh misalnya ini terhapus ya. Gimana caranya menariknya? Berarti ini sama dengan kita cari di MPH ya, MPH ini cari yang berhubungan dengan itu. Kita cari dengan yang berhubungan dengan itu. Ya, cari. Ya, ini dia yang berhubungan dengan itu. Baru enter. Ya, jadi kenapa berhubungan dengan ini? Karena ini pembelajaran mata kuliah ya. Kerja dosen sesuai dengan SK. Maka itu pelaksanaannya, target kita itu bisa diisi oleh si dosen itu sendiri 100%. Bagaimana perspektifnya? Itu butuh penguatan internal. Nah, apabila ada yang namanya keuangan di sana yang ditangani sendiri, ya boleh ditambahkan di sini anggaran misalnya. Ini sebenarnya nggak perlu anggaran, namun itu bagi yang bagian keuangan. Tapi kalau bagian dosen itu perspektifnya itu penguatan internal. Kemudian tugasnya yang betul membimbing dan pengujian. Jadi terkadang-kadang kenapa 90% ini nilainya biasanya tuh enggak, ini ada target bisa saja nggak selesai ya. Tandanya itu selesai pembimbing itu kan setelah dia menamatkan atau setelah selesai semester atau tidak ada apa namanya tidak keikutsertaan dalam perkuliahan atau tidak selesai bimbingan ya, atau tidak selesai dalam pengujian. Jadi rata-rata itu banyak karena memang kasus ini tetap continue ya. Kecuali memang dia nanti mau pensiun, maka ini selesai semua dan pensiun pun nggak bisa mengisi ini ya. Kemudian keikutsertaan dalam konferensi internasional. Jadi tentu di matriks peran hasil tadi ada kan dibuat ini yang apa namanya yang sesuai ya, sesuai dengan matriks peran hasil tadi tetap selesai oleh karena publikasi itu ada terbit ya. Tentu yang terbit di periode 1 Januari sampai 31 Desember 2022. Kemudian pengabdian masyarakat ya, ada pengabdian masyarakat. Kemudian kebetulan dosen kita ini adalah sebagai kepala laboratorium. Ya. Kepala laboratorium, maka ini menjadi tugas tambahannya. Jadi tugas tambahan itu udah langsung masuk ke dalam tugas intinya. Di sini internalnya. Nah, ini ada berhubungan dengan penguatan internal dan juga penguatan internal dan anggaran. Oke, Bapak dan Ibu, ini kira-kira hasilnya.
bisa juga 100% atau 90% karena memang ada banyak tahapan-tahapan dalam proses penilaian. Ini kan contoh saja. Kemudian ada namanya perilaku kerja. Jadi perilaku kerja ini sudah baku sesuai dengan Permenpan nomor 6 2022. Jadi boleh diganti ekspektasi khusus pimpinan ini boleh, sepanjang itu masih berkaitan dengan orientasi pelayanannya. Yang nggak boleh itu orientasi pelayanan secara akuntabelnya ini sudah baku Bapak dan Ibu. Mungkin kalau bagi dosen seperti ini, tapi bagi pegawai yang struktural ini nggak seperti ini. Mungkin ekspektasi pimpinannya nggak berhubungan dengan mahasiswa, mungkin dengan pegawai atau stakeholder lainnya ya. Ini udah nggak usah diganti, baik kolaboratif ya. Kemudian ini ditandatangani. Ini khusus untuk sasaran kinerja pegawai. Nah, bagaimana caranya menambah ini? Menambah apa namanya tadi ya? Ini tugas-tugas mungkin ada yang lebih lagi. Tentu misalnya mereka belajar MBKM ya, MBKM mereka belajar dan ya mereka belajar. Oke, caranya yaitu 5, 6 ya. Jadi seharusnya ada 6 di sini contoh. Kita klik di sebelah kiri ini barisnya, klik kanan, kemudian insert ya, insert atau insert seperti ini, kemudian buat nomor 6-nya. Atau lebih mudahnya begini aja, klik apa nih, kemudian copy, baru taruh di bawah ya, baru insert. Sehingga muncul di tengah-tengahnya, baru taruh nomor 6. Mungkin pilih contoh misalnya mereka belajar ya. Saya pilih dari matriks koronasi tadi. Saya ambil salah satu misalnya. Nah, ini dia. Nah, belajar akan muncul ya di sini. Nah, ini baru kita buat pelaksanaan pengembangan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka penyelenggaraan program kurikulum Merdeka. Mungkin ada lagi bahasa-bahasa yang lain bisa menunjang ini ya. Oke. Jadi udah langsung 6 atau 7 ya. Oke. Nah, kemudian setelah membuat yang baru, boleh juga ditambahnya lagi ya Bapak Ibu, caranya seperti itu tadi. Tinggal caranya seperti itu. Kita masuk ke evaluasi kinerja kuantitatif. Ya. Jadi secara evaluasi kan perlu kita ketahui ya Bapak dan Ibu ya. Jadi tadi sudah kita tambahkan. Apakah otomatis masuk ke sini? Otomatis, tapi khusus untuk yang baru itu kita harus melihat. Kan ini masih nomor 6 ya. Nomor 6. Jadi sebenarnya kita taruh ke bawah lagi. Ya, sama juga seperti tadi. Ini kita copy dulu, kemudian taruh ke sini, kemudian insert copy cell. Karena ada di bawah ini, langsung aja ditubuh. Ya kan? 5, 6, 7 ya kan? Oke, sorry. 5, 6, 7. Nah, ini ya. Jadi udah langsung dia kan? Langsung dia masuk tadi. Sehingga otomatis dia masuk kembali tadi sesuai dengan ini tadi. Ya, jelas. Oke. Nah, ini ada penilaian di sini Bapak dan Ibu, rekaman informasi umpan balik berkaitan pendekatan hasil kerja kuantitatif dosen jabatan fungsional. Jadi nama-nama ini tadi sudah terlink ya. Buktinya ya intinya saja apabila ada seperti ini di atas, maka ini jangan dirubah lagi, udah ada linknya. Nah, ini kenapa bisa terbentuk daripada kurva ini? Oleh karena ada link dengan penilaian ya. Jadi hasil kerja capaian kinerja organisasi ini
harus kita melihat, nah ini gunanya dari evaluasi ya. Evaluasi itu harus menilai ini. Jadi capaian kinerja organisasi dulu yang kita nilai yaitu baik. Nah, kenapa baik tadi? Jelas sesuai dengan penilaian hasil capaian kinerja organisasi ya. Contoh misalnya capaian organisasi. Tentu dilihat dari persentase daripada pencapaian ini, maka si pejabat penilai kerja dan juga koordinasi dengan pegawai nilai, maka melihat itu sudah baik ya. Ini bisa diganti Bapak dan Ibu ya, baik atau butuh perbaikan ya, butuh perbaikan, maka akan grafiknya itu akan beda. Begitu juga dengan sangat kurang misalnya seperti ini, ataupun istimewa. Istimewa ini mungkin apa ya, ragu-ragu ya, mungkin kita biasanya ini istimewanya agak naik dia ya, kemudian baik ya kita ambil ya rupanya. Kemudian ini capaian secara organisasi. Nah, bagaimana rating hasil kerja? Jadi rating hasil kerja tadi ada di kuadran ini, itu di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, di bawah ekspektasi. Ya. Jadi kita lihat di evaluasinya, jadi sesuai dengan ekspektasi atau di bawah ekspektasi atau di atas ekspektasi. Jadi nanti kedua nilai ini baik secara organisasi maupun rating hasil kerja, maka ini sangat link dengan nanti di dokumen evaluasi kinerja pegawai. Di sini nanti akan ada hasilnya baik atau tidak ya. Jadi ada di sini baik atau tidak. Jadi ada nanti kinerja-kinerja yang betul-betul kita harus mengetahui bersama bahwa itu sesuai dengan hasil ekspektasi. Coba kalau di bawah hasil ekspektasi, maka butuh perbaikan. Kenapa? Ada tadi kuadran di bawah ini yang sesuai dengan ini, antara hasil kerja dan perilaku kerja itu harus sama, sehingga nanti di hasil evaluasi itu ada nanti muncul. Jadi masuk di ini di bawah ekspektasi, maka kita buat di sini contoh misalnya di bawah ekspektasi juga, maka ini predikat kinerja pegawai kurang. Hati-hati, lebih baiknya dibuat sesuai ekspektasi, begitu juga sesuai ekspektasi. Ya, sehingga baik. Nah, ini predikat ini akan link ke dokumen yang berikutnya, yaitu ini. Ya, ada dua nilainya tadi, capaian kinerja organisasi, yaitu ini. Ini hasilnya dari sini, capaian kinerja ini. Nah, kemudian yang ini, capaian kinerja pegawai itu di bawah. Nah, ini dia. Oke. Kemudian ini akan ada apa ya, hasilnya. Ini juga link, ini semua Bapak dan Ibu udah terlink semua. Jadi pokoknya yang kita isi itu tadi hanya pada saat yang di awal tadi ya, di SKP, yaitu ini apa namanya, kemudian yang ini. Nah, evaluasi kinerja ini, nah ini akan dinilai oleh si pimpinan 100% misalnya kan. Berarti kalau buktinya itu sesuai dengan target yang memenuhi, boleh. Jadi ini bisa dirubah 90, 90%, nah, bisa dirubah ini Bapak dan Ibu. Nah, jadi memang ini apa namanya ya, harus dikesesuaikan dengan pimpinan ya. Harus diperiksa pimpinan pejabat penilai yang menilai ini. Nah, kemudian ya sesuai dengan ekspektasi ya tadi ini. Baik Bapak dan Ibu, inilah kira-kira yang mengenai rekaman informasi. Begitu juga dengan dokumen evaluasi, sudah tadi kita sama-sama ketahui. Kemudian lampiran ya. Lampiran ini sasaran kinerja pegawai ini
mulai dari dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi. Tentu ini kewenangan daripada pejabat penilai melihat, menilik sejauh mana lampiran itu disampaikan. Ada dukungan sumber daya itu mulai dari perangkat IT yang memadai, lokasi, kualitas SDM yang mumpuni, mungkin dari segi administrasinya, begitu juga dengan sarana prasarana yang cukup. Nah, bagaimana skema pertanggungjawaban, tentu kalau kita mengajar berarti ada konsekuensinya terselesaikannya mata pembelajaran atau kuliah. Kemudian kegiatan laporan setiap semester dan skema pertanggungjawaban itu kalau misalnya kita tadi menjabat, maka ada anggaran tersedia. Konsekuensinya akan diberikan oleh apresiasi oleh atasan, bila kurang akan diberikan sanksi. Dan ini tanda tangani juga oleh pegawai ini dan pejabat penilai kerja. Bapak dan Ibu, inilah sekilas mengenai SKP. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita bisa membuat SKP kita masing-masing, oleh karena ini nilai evaluasi kinerja masing-masing dosen. Dan ini bisa dilihat di link nanti di bawah ini. Saya akan sertakan link format ya, form SKP khusus untuk tahun 2022 dengan pendekatan kuantitatif. Nah, baik Bapak dan Ibu, terima kasih telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan SKP kita bisa membuat sendiri. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.